Sawadikap, kapun kap, steju. Kalau cocok, bisa datang ke rumah. Perkenalkan, nama saya hari ini adalah Golan, alias Gogon Thailand. Kali ini saya tidak akan membawakan horor dari Thailand, ataupun kisah cinta dari Thailand. Karena film yang akan saya ceritakan hari ini adalah film yang akan mengajarkan kalian kalau sebuah kesalahan fatal sekalipun tidak akan pernah menutup kemungkinan kalian untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kesalahan yang mungkin kalian lakukan sekarang mungkin tidak akan lebih parah dari anak-anak yang ada di sini. Ya semoga jangan sampai ada yang lebih parah sih. Tapi kalian penasaran? Jadi begini ceritanya. Liar, nakal, brutal. Begitulah penghuni penjara anak Benjatam yang ada di Thailand. Walau sebutannya penjara anak, tapi yang dilakukan anak-anak ini bisa bikin ngelus dada sampai dada kalian benar-benar halus. Gak percaya? Mari saya perkenalkan dengan 3 penghuni barunya, satu demi satu. Oke, kalian catat baik-baik. Mengajar ayahnya berkali-kali, keluar masuk penjara 4 kali dalam 3 tahun, menyerang sipir dan guru, serta membakar penjara anak seorang diri. Dan dia adalah Jeb. ตกลงจานเผาจริงมั้ยเนี่ย ผมก็เผานั่นแหละ Masih kurang? Oke. Kali ini ada Grok. Bener-bener Grok. Kalian harus ingat namanya, Grok. Maling di rumah jenderal tentara nomor 1 di Thailand seorang diri. Berangkas berisi harta sang jenderal sukses ia ringkus sendirian. Dan yang terakhir, ada Rino, tukang jagal sapi. Dan dipastikan kalian bakal sungkem dengan dirinya. Karena ia tidak hanya memotong daging sapi, tapi yang ia potong adalah tubuh ayahnya sendiri. Dan potongannya sangat-sangat rapi. Karena polisi sampai kesulitan mencari bukti. จะตัดผมหรือตัดหัวเนี่ยลุง Namun, sejagoan apapun mereka di luar, kalau di tempat baru, mereka tentu tak bisa langsung menjadi pentolan. Jeb jadi lebih banyak diam. Grok pun hanya berani iseng pada sesama penghuni baru. Namun, karena suara Grok yang kencang, ia pun menarik perhatian dari Doni dan Joe. Sebagai ketua dan wakil ketua geng paling ditakuti di penjara ini, yaitu Taring Elang. พูดมาดิ พูดใหม่ดิ กูกลัวจนมือสั่นเลย เฮ้ย เยาวชน Perkelahian mereka berdua batal terjadi karena sang pimpinan penjara tiba-tiba datang. Dialah Bu Ana, pimpinan yang selalu punya prinsip kalau setiap anak yang ada di sini adalah berkat kesalahan lingkungan. Dan mereka selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Niatan mulia ditambah pidato yang baik dari Bu Ana ternyata disepelekan begitu saja oleh Bella, salah satu guru seni yang mengajar di penjara anak Benjatam. กลับมาอีกครั้ง สุดยอด Apa yang baru saja terjadi tentu karena sebuah alasan. Bella adalah anak dari Bu Ana. Keduanya tak memiliki hubungan yang harmonis. Ibunya selalu menganggap Bella tak akan bisa maju dengan passionnya di bidang seni. Sementara Bella merasa semua omongan itu tidak ada gunanya. Karena Bella kecil merasa tak mendapat banyak kasih sayang dari ibunya. Kasih sayang terbesar yang Bella dapat justru diberi oleh sang ayah yang sudah bercerai dengan ibunya. Darah seni dalam diri Bella juga mengalir dari sang ayah yang dulu membuatkan kerajinan burung untuknya. Bella dan ayahnya kini hanya bisa bertukar pesan, karena ayah Bella kini sudah pindah ke Jepang. Dan untuk pertama kalinya, Bella diundang oleh ayahnya untuk datang ke Jepang, melihat festival salju yang ada di Sapporo. Namun Bella tak ingin datang ke sana dengan kosong. Ia ingin membuat bangga ayahnya, yaitu dengan mengikuti kontes pemahat salju yang akan diikuti oleh kontingen dari seluruh dunia. Tapi mimpi ini tak bisa Bella raih sendiri.
dan ia akan mendorong muridnya di penjara untuk bisa mewujudkan mimpinya. Tapi sepertinya mimpi Bella harus ia kubur dalam-dalam, karena Jeb, Grok, dan Rino ternyata masuk dalam kelasnya. Melihat riwayatnya yang terlalu brutal, Bella mulai menurunkan ekspektasi dan minta muridnya untuk segera mulai memahat kayu sebagai pelajaran pertama. Dengan penuh semangat, Bella segera mengambil kerajinan itu dan bertanya siapa yang membuat ini. Tak seorang pun di kelas mengakui itu, karena memang yang mengerjakannya adalah Jeb, yang sudah keluar kelas untuk cari angin. Bella lalu bertanya pada Jeb, kenapa ia bisa membuat kerajinan seindah ini? Dan ternyata keluarga Jeb memanglah punya usaha ukiran lilin. Bella semakin semangat mendengar itu, dan ia pun minta Jeb untuk belajar memahat salju. Permintaan yang tentu terdengar aneh bagi Jeb. Bagi seorang pemuda yang tinggal di negara tropis, memahat salju adalah hal yang aneh. Tapi Bella tetap memaksanya dan berharap Jeb bisa mewujudkan permintaannya. Jeb awalnya merasa tak yakin bisa melakukannya. Tapi karena Bella terus memintanya, akhirnya ia pun memulainya sedikit demi sedikit. Di tengah-tengah ia sedang memahat, Jeb bertanya, kenapa Bella minta untuk melakukan ini? Dan Bella akhirnya bercerita tentang kontes dunia memahat salju yang ada di Sapporo. Dan mereka bisa mewakili negaranya di sana. Jeb nampak tak tertarik pada awalnya. Namun walaupun begitu, dia tetap saja melanjutkan memahat. Sebuah pahatan yang kata Jeb mirip dengan muka Bella. แกะเป็นรูปหน้าครูด้วย Ya, walaupun residivis, mereka ini tetap saja masih bocah. Joe yang jadi wakil ketua geng juga masih dianggap sebagai anak kecil oleh kedua orang tuanya. Beberapa dari mereka juga ada yang kangen rumah dan berharap dikunjungi oleh orang tuanya di penjara. Begitu juga dengan Grok, yang sudah yakin kalau ia akan didatangi oleh ibunya. Padahal yang datang berkunjung adalah ayahnya Jeb. Jeb sebenarnya kaget ayahnya datang. Mengingat keras kepalanya sang ayah dan rumahnya yang jauh. Ia pun bertanya-tanya, kenapa ayahnya datang kemari? Dan ternyata semua ini adalah ulah Bella yang mengirim pesan pada ayah Jeb. Bella minta ayah Jeb untuk membujuknya ikut kontes di Jepang. Ayah Jeb berjanji akan membuang semua kelakuan buruknya. Dan ia juga berharap Jeb bisa berkelakuan baik selama di penjara, agar ia bisa cepat keluar dari sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jeb malah bertarung bebas melawan Joe. Joe merasa tak terima dengan apa yang Jeb lakukan tempo hari. Jeb tak peduli dengan itu dan segera menghajar Joe hingga babak belur. Kelakuan itu membuat nilai Jeb buruk di mata sipir dan membuatnya mendapat tugas tambahan. Bella menyayangkan apa yang terjadi dan ia sekali lagi memohon pada Jeb untuk menuruti permintaannya. Namun jawaban Jeb masih sama. Bella pun akhirnya jujur. Ia bercerita tentang kenapa ia sangat kekeh mengikuti kontes ini. Dan alasan dibalik itu semua adalah ayahnya yang ada di Jepang. Bella hanya ingin membuat ayahnya bangga dan tak ingin mengecewakannya begitu saja. Mendengar itu, Jeb seketika bangkit lalu bilang, selama ia hidup dan 5 kali masuk penjara, baru kali ini ada yang bilang padanya kalau Jeb bisa menjadi harapan untuk orang lain. Walau belum mendapat jawaban yang jelas dari Jeb, tapi Bella tetap nekat untuk ikut dalam kontes itu. Dan Bella mengajukan proposalnya pada seluruh jajaran petinggi penjara Benjatam. Karena tak mungkin minta dana pada mereka, Bella ingin mencari jalur beasiswa dari salah satu brand bedak. Dan karena Jeb masih belum menerima tawarannya, maka Grok lah yang akan tampil untuk menunjukkan kemampuan memahatnya.นี่แจ๊บ Jeb memang datang karena dibawa oleh Boy, rekan sesama guru Bella.
Tapi sebenarnya Jeb menerima semua ini karena omongan Bella yang tak ingin Jeb terjebak di dunia yang buruk terus-menerus. Semangat itu terus Jeb tanamkan dalam dirinya. Dan ia pun membuktikan skillnya di depan seluruh petinggi penjara Benjatam.ดีมีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมค่ะ แต่ส่วนตัวผมแล้ว Persiapan untuk kontes ini bisa dibilang sangat mendadak. 2 bulan untuk mendapatkan beasiswanya dan sebulan lagi untuk persiapan kontes yang sebenarnya. Jeb akan dijadikan ketua dalam kontes nanti. Bella akan jadi pelatihnya. Dan masih akan ada Grok serta Boy sebagai anggotanya. Namun sayang mereka masih kurang 2 orang lagi. Jadi mereka harus segera mencari sisanya untuk mematangkan persiapan mereka. Pilihan pertama Bella jatuh pada Rino. Skillnya dalam mengukir buah menjadi pertimbangan utama bagi Bella mengambilnya. Sementara untuk pilihan kedua, mereka butuh seorang desainer untuk karya mereka nanti. Jeb sebenarnya melihat bakat Joe, namun gengsinya sebagai sesama jagoan di dalam penjara tak membuatnya memilih Joe. Dan saat Bella yang datang merekrut Joe, Joe pun juga gengsi. Ditambah lagi Donnie bilang, kalau Joe tak mungkin bergabung dengan para pecundang seperti Jeb. Namun, Bella tentu tidak habis akal. หรือว่าอยากจะลองออกไปทำอะไรให้ตัวเองภูมิใจดูสักครั้งหนึ่ง Di tengah kesibukan mereka berlatih, mereka juga menentukan nama untuk timnya nanti. Jeb, Grok, Boy, dan Rino setuju untuk memakai nama Hot Boy. Tapi Bella ingin namanya timnya menjadi Frozen. Bella terus memaksakan keinginannya dan membuat perdebatan mereka terus terjadi. Dan demi menengahi perdebatan itu, Boy pun mendaftarkan tim mereka dengan nama yang ia buat sendiri. Berandalan disatukan dengan berandalan. Tentu ada ego kuat yang ada di dalam diri mereka satu sama lain. Begitu juga dengan pertemanan Jeb, Grok, dan Rino. Dari mereka bertiga, mungkin hanya Grok yang bisa mencairkan suasana. Dan pada akhirnya membuat mereka bisa berbaur dengan baik. Sayangnya kebahagiaan mereka harus diganggu oleh geng taring elang. Kejadian tempo hari masih menyisakan dendam untuk geng mereka. Dan membuat mereka segera mengajar Jeb, Grok, dan Rino secara bergantian. Dino tak main-main dengan dendamnya. Ia bahkan nyaris memotong jari Rino agar tak bisa mengikuti kontes nanti. Dan Jola yang diminta untuk melakukannya. รอแม่มึงมาตัดลิปบิ้นเหรอ พอนะใจดีพวกมึงเกินไปแล้ว เด็กสมอง โดดเอาไว้ลง อย่ามายุ่ง Bella dengan lantangnya meminta para sipir untuk melepaskan Jeb, Dino, dan Joe. Bella bahkan mengancam akan melaporkan kelakuan sipir itu pada anaknya jika terus berbuat kekerasan seperti ini. Menurut Bella, semua yang ada di sini sama. Mereka juga anak-anak yang berbuat salah dan harus ditemani untuk menjadi lebih baik, bukannya dipukuli dan dihajar seperti ini. Luka yang ada di badan murid-muridnya segera diobati. Bella bertanya pada Jeb, kenapa ia tadi tidak melawan sama sekali? Lalu Jeb pun menjawab, jika tadi adalah diriku yang dulu, maka akan kupastikan nyawa mereka semua hilang di tanganku. Tapi sekarang aku tak ingin seperti itu lagi. Ada sesuatu yang ingin kucapai. Sebuah jawaban yang berhasil membuat Bella terpaku. Ia tak mengira Jeb sudah menjadi pribadi yang berbeda dibanding pertama kali ia melihatnya. Kejadian ini sekaligus melengkapi tim Frozen Hot Boys. Iya, karena Joe akhirnya menerima tawaran yang diberikan oleh Bella. Keputusan sepihak ini sebenarnya cukup membuat Rino marah. Ya bagaimana tidak marah? Bisa-bisanya Bella merekrut orang yang nyaris memutus jarinya kemarin malam. Walau diwarnai keributan, tapi Bella yakin kalau dia bisa menyatukan mereka berempat menjadi sebuah tim yang kuat.
2 bulan telah berlalu sejak proposal Bella disetujui. Dan sampailah mereka di kontes pertama. Langkah pertama yang akan mereka pijakan sebelum bisa berangkat ke Jepang. Brand bedak bernama Coolzone hanya akan mengambil 2 kontestan saja untuk diberangkatkan ke negeri Sakura. Kedatangan tim Frozen Hot Boys sebenarnya dipandang sebelah mata oleh kontestan lain. Ya bagaimana tidak? Siapa yang kepikiran para napi-napi ini ikut dalam sebuah kontes seni memahat? Tapi mereka menutup rapat telinga dan fokus untuk bisa lolos ke Jepang. Di kontes kali ini juga akan punya 2 tahap. Tahap pertama adalah memahat busa, dan CEO Coolzone hanya akan mengambil 3 peserta saja untuk bisa lolos ke laga final. Dan objek yang harus mereka contoh dan mereka buat semirip mungkin di tahap pertama adalah จริงดิ เหมือนจะยากนะไม่ยากหรอก hanya dalam waktu 3 jam seluruh peserta harus bisa membuat desainnya dan menerapkan desain itu pada busa yang telah disediakan. Sayangnya progres Joe dalam membuat desainnya sangatlah lama. Dan itu cukup memakan waktu untuk Jeb dan kawan-kawan untuk menerapkannya di busa nanti. Namun walaupun begitu mereka tidak menyerah dan ingin memberikan yang terbaik pada kontes hari ini. หมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคนหยุดนะครับวางมือเลย ว้าว มันก็สมกับเป็นแชมป์เก่าอยู่นะครับคุ อ ณ ยา ผู้ ก ชม ดูจริง เหมือนโคตรเยี่ยมมากๆผ่าน Tahap terakhir alias tahap final pada kontes kali ini akan segera digelar. 3 kontestan terbaik di tahap pertama pun layak diberi kesempatan untuk masuk ke tahap ini. Tahap di mana mereka diminta untuk memahat sebuah angsa. 2 tim yang membuat leher angsa paling tinggi akan diambil untuk dikirim ke festival di Sapporo. Ketiga tim segera beraksi dengan cepatnya, karena waktu 3 jam adalah waktu yang singkat untuk menyelesaikan tahap ini. หมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคน CEO Coolzone segera memeriksa tinggi leher angsa dari masing-masing peserta. Untuk tim pertama, tingginya mencapai 249 cm. Untuk tim Frozen Hot Boys, tingginya hanya 246 cm saja. Dan untuk tim terakhir, tingginya 277 cm. Yang berarti tim Frozen Hot Boys lah yang tereliminasi dan batal berangkat ke Jepang. Namun saat Jeb dan kawan-kawan sudah menyerah dengan keputusan juri, Bella tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa yang Bella lakukan bukan semata-mata karena marah, tapi ia melihat kecurangan dilakukan oleh tim ketiga. Sebuah batang akrilik mereka pasangkan ke dalam leher angsa itu agar lehernya bisa lebih tinggi dibanding tim lainnya. Apa yang Bella lakukan sukses membuat tim ketiga didiskualifikasi dari kontes. Dan yang tersisa hanya tim pertama dan tim Frozen Hot Boys lah yang diberangkatkan ke Sapporo bulan depan. Tiket dari Bangkok ke Sapporo sudah terbeli. Foto untuk paspor juga sudah dilakukan. Bella juga menaruh mereka berempat ke sebuah truk frozen food untuk latihan suhu di Jepang nanti. Tak cukup di situ, Bella juga meminta mereka melepas baju mereka semua. Bukan untuk semakin tahan dingin, tapi karena Bella sudah membuat jaket seragam untuk kontes di Jepang nanti. Jaket dengan tulisan Frozen Hot Boys dan bendera negara Thailand di lengannya. Yang berarti para napi-napi ini akan mewakili negaranya dan mengharumkan nama bangsanya di Jepang sana. Membicarakan perasaan bagi seorang berandalan tentu saja adalah hal yang tabu.
Tapi itu semua dilakukan oleh tim Frozen Hot Boys malam ini. Dengan ditemani Fanta merah, mereka mulai cerita kisah hidup mereka masing-masing. Dimulai dari Joe. Ia masuk penjara karena menghabisi temannya. Saat itu ia dan temannya sedang mabuk berat. Mereka berdua nyaris menghabisi satu sama lain. Dan Joe tak punya pilihan lain selain menghabisi temannya. Dan karena kejadian itu, kasih sayang yang Joe terima dari keluarganya sudah tak lagi sama. Bahkan ayahnya tak pernah mengajaknya bicara lagi semenjak kejadian itu. Kemudian juga ada Rino. Dulu ia menghabisi ayahnya bukan hingga memisahkan bagian-bagian tubuhnya. Tapi itu semua karena sang ayah nyaris menghabisi ibunya. Ibunya sudah tersiksa selama bertahun-tahun atas kelakuan ayahnya. Jadi demi melindungi ibunya, Rino terpaksa melakukan itu. Dan kalau untuk Grok, iya, memang ia mencuri di rumah jenderal. Tapi tentu ada alasan kuat di baliknya. Ia ingin membantu keluarganya yang sedang berjudi. Walau Grok kerap dihardik sebagai anak yang terkutuk dan membawa sial, tapi niatan Grok mencuri adalah untuk menyenangkan orang tuanya. Walaupun dengan cara yang salah. Untuk Jeb, ia sering bertengkar dan memukuli ayahnya. Ya karena ayahnya selalu mabuk setiap hari. Bahkan tak jarang, Jeb dipukuli oleh ayahnya sendiri karena terlalu mabuk. Kalau untuk kelakuannya yang bakar lapas itu karena ia merasa tak pernah diperlakukan baik oleh orang dewasa. Dianggap tak bisa tertolong lagi dan anak yang hanya bisa menyusahkan. Jadi Jeb merasa tersentuh saat Bella bilang kalau Jeb bisa menjadi sebuah harapan di tengah gurun yang penuh kegersangan. Hubungan mereka semua kian kuat sebelum berangkat ke Jepang. Tapi tetap saja, akan selalu ada pihak yang tidak senang dan coba menentang langkah mereka. Dan orang yang menampar Joe adalah ibu dari temannya yang Joe habisi dulu. Beliau merasa tak terima kalau orang yang menghabisi anaknya mendapat kesempatan kedua di hidup ini. Jika anakku mati, maka Joe harus merasakan hal yang sama. Begitulah sumpah serapah yang harus Joe terima hari itu. Dan kalimat itu sukses menggoyahkan niatan Joe untuk berangkat. Beruntung ada Bu Ana yang segera membela Joe dan meminta maaf atas semua kesalahan Joe di masa lalu. Saat Joe berniat untuk mundur dari kontes, Bella menahannya. Bella meyakinkan pada Joe kalau Joe pantas mendapat kesempatan kedua. Dan Joe bisa menembus kesalahannya dengan cara yang lain. Sesampainya mereka di Jepang, mereka ingin melihat berita apa saja yang keluar di media Thailand. Bukannya membuat senang, malah sakit hati yang harus ia terima. Keluarga dekat Jeb memaki dan menghina Jeb tiada henti di televisi. Bahkan menurutnya, Jeb harus segera dibawa polisi kembali ke Thailand. Mereka juga menghina Jeb itu cuma seorang narapidana. Jeb itu bukan anak yang baik. Segala kelakuan buruk Jeb sejak kecil ia ceritakan secara detail di depan kamera. Tanpa memedulikan perasaan Jeb yang mungkin melihatnya dari Jepang. Bahkan sang ayah juga tak memberi pembelaan apapun untuk anaknya. Ia hanya bisa memberi semangat saja dan membiarkan nama buruk Jeb di depan seluruh rakyat Thailand. Dan segala kekeosan yang ada semakin diperparah dengan surat dari Bella yang memilih untuk tidak datang di hari pertama kontes. Jeb yang terpukul dengan apa yang baru saja ia lihat juga memilih untuk pergi tanpa memberitahu akan pergi kemana. Festival Sapporo akhirnya dimulai. Berbagai acara digelar dengan sangat meriah, termasuk kontes memahat salju juga resmi dimulai. Kontes yang akan digelar selama 3 hari dan akan diikuti oleh 15 negara dari seluruh dunia. Sayangnya, tak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah anggota tim Frozen Hot Boys. Mereka murung, mereka linglung. Mereka hanya tersisa 4 orang.
Dan mereka hanya bisa melihat tim-tim dari negara lain yang mempersiapkan diri jauh lebih baik dibandingkan mereka. Dan ternyata, Jeb sibuk berkeliling kota Sapporo seorang diri. Emosi yang menghinggapi benaknya membuatnya emosi. Dan menendang boneka yang ada polisi di belakangnya. Jeb teringat kembali dengan apa kata-kata keluarga dekatnya. Kalau harusnya, polisi segera menangkapnya. Dan karena panik, Jeb memilih segera kabur jauh-jauh dari sana. Dan untuk Bella, ia ternyata sudah janjian untuk bertemu sang ayah. Sekian lama tak bertemu, hati kecil Bella terasa penuh kembali saat bersama sang ayah. Mereka bermain dan bersenang-senang, layaknya Bella tak pernah menjadi dewasa. Lalu Bella dan ayahnya lanjut ke resto sembari istirahat setelah seharian bersenang-senang. Ayahnya sangat senang Bella datang ke Jepang dan berharap Bella sering-sering mengunjunginya di sini. Tapi Bella ternyata punya rencana lain. Ia ingin pindah ke Jepang selamanya dan tinggal bersama ayahnya. Aiko-chan, oide. お父さん。 Udara Sapporo mulai menusuk. Tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan yang baru Bella tahu. Bahwa ayahnya kini telah mempunyai anak perempuan lain di Jepang. Bella diam. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia rindu. Bella rindu dipeluk. Bella rindu dipanggil anak ayah seperti dulu. Tapi kini, semua itu bukan miliknya lagi. Anak kecil itu menghampiri Bella dan mengajaknya untuk mengunjungi kebun binatang dalam bahasa Jepang. Belum sempat Bella menjawab, sang ayah menolak. Ayahnya hanya ingin pergi bersama keluarga barunya, tanpa ada Bella di sana. Setelah itu, seisi ruangan menjadi sunyi. Dan tanpa sang ayah tahu, Bella memahami bahasa mereka. Ia paham setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Karena memang Bella serius untuk tinggal di Jepang. Maka dari itu, Bella juga mempelajari bahasa Jepang. Dan semua kata yang keluar dari mulut ayahnya dalam bahasa Jepang, Bella tahu semuanya. Tapi ia pura-pura tidak mendengar. Bella hanya bisa menahan air matanya. Dan dengan suara pelan, Bella berpamitan. Karena bagi Bella, ayah adalah cinta pertamanya. Namun hari itu, cinta yang Bella miliki telah berubah menjadi luka. Dan ia pun hanya bisa pergi. Dia pergi tanpa bisa menoleh lagi. Kembali pada Jeb. Sudah terlalu jauh ia kabur dari polisi. Hingga kini, ia tak tahu ada di kota Sapporo sebelah mana. Jeb yang sudah merasa putus asa, langkahnya tiba-tiba terbawa ke sebuah kuil. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan nenek-nenek penjual kari di depan kuil. Sang nenek tak paham dengan apa yang Jeb bicarakan. Begitu juga sebaliknya. Tapi melihat bagaimana nenek itu menyambutnya dengan hangat, Jeb teringat kembali dengan Bella yang mau mengulurkan tangannya untuk membantunya bangkit dari kegelapan. Jeb teringat kembali segala latihan dan perjuangan yang selama ini ia lakukan bersama tim Frozen Hot Boys. Dengan penuh semangat, Jeb segera pergi dari sana. Sekali lagi ia berniat untuk fokus tentang apa tujuannya datang jauh-jauh ke Jepang. Namun bukannya bertemu lagi dengan temannya, Jeb justru kembali bertemu dengan polisi yang tadi mengejarnya. Beruntungnya ada Bella yang melihat Jeb. Begitu juga dengan Grok dan kawan-kawan yang melihatnya. Bella lebih dulu berhasil mengejar Jeb. Bella tak tahu kenapa Jeb berlari-lari seperti ini. Tak mengindahkan pertanyaan itu, Jeb balik bertanya. Bagaimana pertemuanmu dengan ayahmu? Sebuah pertanyaan yang justru membuat tangis Bella kembali pecah. Dan segera memeluk Jeb. Grok dan lainnya juga datang dan berkumpul kembali bersama-sama. 12 jam sudah berlalu sejak kontes dimulai.
Saat tim-tim lain mulai panik, balok salju milik Frozen Hot Boys justru masih berdiri mulus. Belum tersentuh sedikit pun. Di tengah kegelisahan yang mulai menyeruak, Bella melangkah maju. Dengan mata penuh keyakinan, ia berkata lantang. Tak apa jika kau sempat tersesat. Yang penting, kau tahu jalan untuk kembali. Kata-katanya seolah menyulut api semangat yang baru. Dan malam itu juga, mereka memutuskan. Dari balok salju yang dingin dan bisu itu, akan lahir seekor burung phoenix. Burung yang menjadi simbol kebangkitan mereka. Masuk di hari kedua, tim Frozen Hot Boys berangkat lebih pagi dibanding tim dari negara lain. Hal yang tentu memantik semangat dari tim lain untuk lebih bersemangat di hari ini. Dan saat mereka mulai mengerjakan bagian kaki Phoenix, Grok harus menemukan sebuah masalah yang sangat besar. Tanpa tahu asalnya dari mana, bagian dasar balok salju mereka ternyata sudah berisi sebuah kayu yang cukup besar. Dan meninggalkan lubang yang besar juga. Dan rasanya tak akan bisa membuat patahan yang kuat jika dasarnya saja berlubang seperti ini. Tapi sepertinya Rino menemukan sebuah solusi. Tanpa Bella dan Boy tahu, ternyata anak buahnya sudah memiliki chemistry yang kuat. Bahkan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk memberi mereka sebuah solusi. Siang mulai berganti malam. Mereka segera melancarkan misi darurat mereka. Kaki Phoenix yang tadinya di depan akan mereka arahkan sedikit ke belakang. Semangat mereka sebenarnya masih membara. Tapi udara dingin di kota Sapporo nampaknya mulai meredam bara itu perlahan-lahan. Namun bara semangat itu kembali terbakar saat ada sesama warga Thailand yang sedang berada di Jepang dan menyemangati mereka. Dek-dek,สู้ๆนะสู้ๆทุกคนเจ๋งมาก อย่าทำให้บ้านไปทำของเราเสียชื่อนะเว้ย Semangat tak hanya datang dari satu arah. Seluruh orang di dalam penjara Benjatam juga mendukung dari layar kaca. Begitu juga dengan keluarga Jo, terutama sang ayah yang menatap anaknya dengan penuh rasa bangga. Waktu kontes sebentar lagi akan usai. Semua tim sudah melakukan finishing dari karya-karya mereka. Sayangnya, 5 menit sebelum lomba itu dinyatakan selesai, angin kencang berembus di sana dan membuat semua kondisi kacau. Sayap kanan Phoenix buatan mereka nyaris saja patah. Perlu banyak tenaga untuk menopangnya agar tidak rubuh. Namun di sisi lain, mereka juga segera mencari cara untuk menambal sayapnya. Bella lalu meminta Rino untuk segera menambalnya dengan salju dan juga air. Walau tak yakin cara itu akan berhasil, tapi mereka harus tetap mencoba cara ini. Karena juri tidak akan menilai karya itu selesai jika karyanya masih terus dipegang seperti sekarang. Waktu terus berjalan, dan mereka akan melepaskan sayapnya dengan berbekal kepercayaan. Dalam suhu minus 10 derajat di kota Sapporo, Phoenix buatan tim Frozen Hot Boys seakan-akan hidup di benak masing-masing anggotanya. Melepaskan kakinya dari rantai dan terbang jauh setinggi-tingginya. Phoenix itu seakan berkelana di langit Sapporo dan berhasil membawa piala juara dunia hari ini. Anak-anak yang dianggap berandalan, anak-anak yang dulunya dianggap sebagai aib keluarga, anak-anak yang tadinya hanya dihina sebagai napi, kini mereka semua berhasil membalikan takdir mereka. Segala cap buruk itu
perlahan-lahan terhapus. Hanya menyisakan rasa bangga karena sudah membanggakan nama negara. Medali dan piala memang sudah mereka bawa. Tapi ada hal lain yang bisa disyukuri. Bella contohnya. Ia baru menyadari bagaimana peran ibunya selama ini. Ibunya mungkin tak memberi kasih sayang sebanyak ayahnya. Rasa sayang ayahnya mungkin terang layaknya sebuah lampu. Tapi terkadang tak selalu harus terang. Redup namun tak pernah mati. Dan itulah kasih sayang seorang ibu. Dan itu seperti kasih sayang anak kepada Bella. Dan rasanya itu semua sudah cukup membuat Bella tahu apa itu arti kata kasih sayang. Walau mereka sudah mencoba menjadi lebih baik, tapi ada beberapa dosa yang memang harus tetap ditanggung akibatnya. Begitu juga dengan Jeb. Ia berulang tahun ke-18 hari ini. Dan ia harus mulai ditahan di penjara orang dewasa. Joe yang dulu adalah musuh Jeb, kini mengucapkan sebuah pesan sebelum Jeb pergi. Pesan di mana Joe akan siap menghadapi siapapun yang mengganggu Jeb di penjara dewasa nanti. 2 tahun sudah berlalu. Hubungan Bu Anna dan Bella sudah mulai membaik. Bella dan Boy juga tetap menjalani perannya sebagai guru dengan baik. Dengan tetap berprinsip, kalau setiap anak yang ada di sana layak diberi kesempatan kedua. Dan untuk Joe, setelah keluar dari penjara Benjatam, ia mengunjungi makam temannya yang sudah ia habisi dulu. Niatan baik Joe itu ternyata juga dilihat oleh ibu almarhum temannya. Ibunya pun akhirnya maafkan kesalahan Joe dan meminta Joe untuk hidup lebih baik setelah ini. Dan hari ini juga menjadi reuni untuk Grok, Rino, Boy, Bella, dan juga Joe. Mereka berjanjian di sebuah kedai es. Tapi reuni tak hanya sekedar temu kangen semata. Karena tepat hari ini, Jeb akan keluar dari penjara. Tak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Begitu juga dengan saya, ataupun juga kalian. Namun ada beberapa dari kita yang tak menyadari itu sebuah kesalahan. Ada juga yang sudah sadar tapi belum siap untuk berubah jadi lebih baik. Dan mungkin ada juga yang sudah berusaha tapi masih kesulitan. Entah apapun kesalahan yang sudah kalian lakukan, ingatlah, kalian selalu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Karena melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi yang dilakukan manusia. Tapi merubah dan menebus kesalahan itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena sejatinya, tak ada orang yang dilahirkan untuk jadi jahat. Mereka hanya salah dalam jalan pikiran ataupun dalam lingkungan. Jadi buat kalian yang berlarut-larut memikirkan kesalahan kalian, sudah. Semuanya sudah terjadi dan kalian gak bisa ngulangin lagi. Yang bisa kalian lakukan, berubah. Dan ingat, orang lain gak bisa membuat kalian berubah, cuma diri kalian sendiri. Itu aja pesan saya. Rasanya awalnya gak nyaman. Tapi percaya, yang gak nyaman itu berarti jalan yang kalian pilih itu benar. Mungkin agak ambigu sih, tapi nanti kalian ngerti kok. Saya Gogon dan segenap tim Monster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang sampai sekarang. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas, buang, tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.